Meningkatnya konsumsi kopi secara global menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesejahteraan petani ternyata tidak berimbang dengan kemampuan menghasilkan biji kopi berkualitas. Lalu, mau dibawa kemana kopi? Dan apakah kopi Lampung bisa menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri? Seruan ngopi di Provinsi Lampung benarkah menjadi budaya? Dan apakah kemudian komoditas kopi menjadi prioritas utama? Saya Novel Sanggem mengajak rekan-rekan bergabung dalam diskusi Kopi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Kun. Ya Bun. Ya, selamat sore rekan-rekan semua, para peserta dan narasumber. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa. Alhamdulillah. Sore ini kita dalam program kegiatan diskusi Kopi Nusantara. Kali ini kita mengambil tema konflik biji kopi dengan petani kopi. Sudah hadir 3 narasumber kita. Tampaknya walaupun puasa sepertinya ceria sekali. Wah, ini masih cering-cering panas apa ini? Cering-cering ya kan? Lapar. Ceria nahan lapar. Oke. Di sini ada Pak Hamdani. Ya, beliau adalah owner dari Kopi DN Ulu Belu. Ya. Lalu kemudian ada ini panggilannya Hendro Pranoto dari Koperasi Sukses Berkah Jaya Bersama. Lalu ada Pak Ferrari, panggilannya Mas Vero, ya, panggilannya Mas Vero. Beliau adalah owner dari Bengkel Kopi. Dan tidak kalah nih saingan saya yang paling cantik ini, yang lain ganteng-ganteng. Beliau adalah UMKM pendukung program hari ini dari Getas dan Kerupuk Kupe, Bu Tia. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat dulu guys, kalau kantong itu nanti. Nyusul Kang Lobos, kami ucapkan terima kasih supportnya dari Koperasi Sukses Berkah Jaya Bersama, Warkop Wow, IM3, Sekuntum Herbal, Ethnic Wardrobe by Nur Baiti Tapis Jaya, Kerupuk Kupe dan Getas Butia. Dan sudah pasti dari kanal kesayangan kita Cawa Ekam. Tepuk tangannya dulu dong. Sejarah petani terkait kopi dari masa ke masa ini seperti apa, Bang? Menderitakah? Padahal ini kalau tadi sedikit berbincang dari Bang Vero, mendunia kopi ini di Lampung. Begini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah kopi itu memang sampai detik ini itu cara proses pengolahannya itu masih kayak yang sudah selama ini yang dipakai. Karena satu kendala yang ada di petani ini ya bermacam-macam pupuk, kesulitan pupuk misalnya, akhirnya ya mau tak mau kualitasnya juga bagus. Kelebihan pupuk juga kadang-kadang nggak bagus, kadang-kadang susah cari pupuknya, apalagi saat-saat ini. Ini sama sekali sangat-sangat langka pupuk yang dicari petani, dan harganya juga melejit kalau pupuk itu ada. Kalau ada harganya 3 kali lipat dari yang biasa. Jadi nggak kejangkau lagi semua petani sekarang ini. Persoalan pupuk, soal pupuk subsidi. Ada nggak itu? Sepertinya pernah dengar. Subsidi sekarang udah dihilangkan. Oh, udah nggak ada lagi. Oh, iya. Kalau subsidi kan cuma 120, 130. Tapi kalau yang bukan non subsidi itu bisa 400, bisa 500 per sak sekarang. Makanya petani nggak sanggup. Itu yang mengakibatkan petani asalan berproses. Ya
ala kadarnya Bu, yang ada apa? Pelihara kambing, yang kayak kambingnya, yang ayam, yang yang nggak punya piaraan, yang nggak punya pupuk, harus cari pupuk ya. Banyak yang nggak mupuk. Untuk tahun gitu. ini banyak yang tidak mupuk. Kayaknya hanya pakai doa. Bismillah ya. Nah, ketika tidak ada pupuk atau pupuk ini ya ada duit tapi nggak ada pupuknya. Ya. Yang jadi persoalan kopinya apanya nih? Kuantitas kopi atau bentuk kopi? Ya mau tak mau, kalau yang tidak mupuk itu kualitas hasil produksinya sangat menurun Bu. Oh, Gitu. jumlah produksinya? Ya pasti iya. menurun. Enggak kayak yang dikasih pupuk. Kalau dikasih pupuk buahnya bisa lebat. Oh gitu. Nah, makanya banyak petani beralih ke pupuk kandang untuk saat ini organik. Iya. Seadanya yang punya ya itu. Seadanya, yang nggak punya ya nggak ada. Yang nggak punya Akhirnya prosesnya peliharaan ya nggak dipupuk sama sekali. Nggak taunya keuntungannya lebih banyak piaraan daripada kopinya. Iya, benar. Piara kambing, piara ini kayaknya lebih mahal itu kan? Iya. Iya. Artinya kalau terjadi kelangkaan, itu kelangkaan pupuk saja dan harga pupuknya mahal. Selain itu, Bang, ada persoalan petani kita. Kalau persoalan banyak Bu. Bukan Jangan bilang modal Bang, saya juga nggak ada. Persoalan tuh sangat-sangat banyak. Karena masa petani. kopi tumbuh kopi kebun kopi itu ya, kopinya itu batang kopi itu berapa lama? Ada masa misalnya mati gitu? Oh, kalau masa matinya itu bisa belasan tahun. Belasan tahun ya. Baru nanti disulam lagi. Kalau untuk batas berapa tahunnya itu belasan tahun, puluhan tahun nanti kita sulam. Kalau yang udah mati langsung disulam itu. Jadi menurut Bang Hamdani, gimana petani kita kopi? Masa depan. Sedih? Atau gimana ini? Karena siapa yang nggak mengenal kopi hari ini? Yang sedih itu Bu, kapan musim harganya jatuh. Tapi kapan nggak musim harganya melonjak naik. Gitu. Ini yang bingung kita petani. Itu kayaknya masalah semua itu ya. Itu masalah semua. Masa kalau musim harga kopi anjlok turunnya sangat tinggi, tapi begitu nggak musim naiknya bukan main gitu loh harganya. Jualnya pas nggak musim aja gimana? Nah kalau dari sisi apa ya saya sebutkan kalau gilir ya. Kan dulu. Kita kan gilir. Iya. Apa permasalahan kita? Ini katanya beliau tadi ternyata kalau musim. Iya sebenarnya itu bukan di kopi aja ya, Mbak ya. Iya. Semua kan seperti itu. Begitu produksi atau barangnya banyak, harganya permainan pasar ya, Bang? Ya, hukum pasar ya. Tapi begitu barang sedikit atau tidak ada, harganya naik. Ya kan percuma juga, harganya naik tapi barangnya nggak ada atau kopinya lah nggak ada. Itu udah dari zaman dulu ya begitu aja. Nggak ada yang berubah sih sampai detik ini sih sebenarnya seperti itu. Gitu. Kalau dari sisi petani kan, kalau dari cerita Bang Hamdan ini sedih lah pokoknya ya. Dari sisi hilir ini gimana soal? Kalau hilir itu apa ya, kita sebenarnya gini ya, kopi enak di gelas itu kan memang tergantung dari bahan bakunya. Nah, sebenarnya maksudnya kalau kita ini kan paling kapasitasnya atau istilahnya itu sebagai konsumennya ya, atau kita itu hanya produksi aja gitu, ngebuat dari kopi biji kita hanya ngolah untuk jadi kopi siap minum ya. Nah sebenarnya emang di sini porsi terbesar untuk kopi itu menjadi enak di gelas atau di cangkir ya petani sebenarnya. Jadi kopi enak enggaknya itu ya tergantung petaninya atau bahan bakunya. Kita kan kalau bicara bahan baku bicaranya petani kan pasti kan. Kalau kita hanya mungkin kita itu sekitar 20% atau 30% lah. Mungkin 60 atau 70% itu ya kira-kira dari bahan baku atau petaninya gitu. Kita hanya sedikit aja lah, apa sih bahasanya, mungkin sedikit moles aja lah gitu loh, mungkin bahasa ininya ya. Tetap kita harapan kita itu ada di petani gitu loh. Cuman itu tadi kan kalau Bang Min bilang harganya itu ya begitu musim harganya
anjlok. Begitu nggak musim, harganya tinggi gitu loh. Ya ini emang jadi apa ya, solusi kita sama-sama sih. Maksudnya jadi PR kita sama-sama lah. Termasuk mungkin pemerintah juga ya harus punya peran penting gitu loh, harus gitu loh. Nggak bisa juga petani hulunya atau hilirnya sendiri gitu, harus ada campur tangan dinas atau pemerintah gitu ya. Ayo kita cari solusinya gitu sama-sama gitu. Ada nggak sih jalan keluarnya kira-kira gitu? Iya. Jalan keluarnya. Tetap kembali ke pemerintah. Iya. Ya, Tetap kembali ke ya kita sama-sama lah gitu loh. Semua stakeholder semua. Jadi persoalan yang ada di hilir ini apa? Tetap ya kualitas ya. Kualitas ya, paling kualitas sih maksudnya. Apakah memang di Lampung kurang kualitasnya? Bukan kualitasnya kurang, kadang-kadang konsisten gitu loh. Oh, tidak konsisten. Ya dari tahun kemarin sama tahun ini mungkin ada perbedaan. Tapi kita juga harus apa ya? Maksudnya ini kan hasil alam, kita juga nggak bisa nyalahin. Oh iya. Kan alam ya. Faktor geografi. Jadi cuaca tahun ini sama tahun kemarin kan belum tentu sama, curah hujannya belum tentu sama. Waktu proses penjemurannya juga belum tentu sama, karena benar-benar alam gitu loh. Si biji kopi ini kan dihasilkan dari alam. Mungkin tahun kemarin bagus, waktu petani ngejemur dia curah sinar mataharinya bagus posisi waktu jemur. Tahun ini bisa aja begitu petani habis metik mau mulai jemur cuacanya nggak bagus gitu. Itu yang faktor utama sebenarnya. Utama juga ya. Jadi selain pupuk, faktor ya, alam faktor alam lah harus. Ya. Bang Hamdani sudah berapa lama kita menggeluti petani, menjadi petani? Kalau saya petani belum lama, sekitar 8 tahun. 8 tahun. Ya. Ada soal hasil biji kopi itu ada perbandingan nggak perbedaannya dari awal mula sampai hari ini? Apakah dia tambah meningkat? Ya itu tergantung cuaca juga Bu. Di samping pupuk itu tergantung cuaca juga sangat menentukan juga. Semakin menurun nggak produksi biji kita? Tergantung Bu. Turun naik. Kadang-kala naik, kadang-kala turun. Iya. Tapi untuk 2 tahun belakang, 2 musim yang lalu, semua KO Bu petani. 2 tahun nangis ya belakang. nangis. Kenapa? Covid-nya kah? Berpengaruh di Covid kah? Oh, bukan, apa tuh? Nah, itu buahnya nggak ada karena waktu pas masih buah muda itu Bu, banyak hujan, curah hujan dan angin kencang. Oh iya, angin Jadi kencang ya, buahnya itu rontok ya. rontok lah. Oh iya. Nah setelah mau tak mau, setelah biji kopi tua itu bijinya kan udah habis Bu, tinggal sedikit. Nah kopi kalau buahnya udah sedikit, hamanya semakin banyak. Hamanya yang banyak. Hamanya yang paling banyak. Kira-kira bisa dijual nggak hamanya itu? Nah itu untuk solusi itu. Ya. Iya kan, sama seperti sawah padi, keongmasnya bisa dijual. Iya. Nah 2 tahun yang lalu Bu, ya itulah. Yang terjadi. Ya dikatakan nangis ya nangis petani ini, tapi nggak ditunjukin. Iya. Kalau mau dibatin nangis. Iya. Mudah-mudahan tahun ini Bu. Mudah-mudahan bisa senyum dikit. Seiring dengan hilangnya Covid ya. Ikut-ikut senyum juga kita. Memang ternyata meningkatnya konsumsi kopi itu berbanding terbalik dengan kesejahteraannya. Ya. Saya melihatnya kesejahteraan petaninya ya. Iya. Ya. Tapi enggak juga sih. Nah, maksudnya mungkin ada beberapa petani yang emang juga dia punya lahan luas juga ya. Mungkin lumayan ya hasilnya. Mungkin yang dibilang enggak kurang sejahtera itu mungkin yang petani yang lahannya yang sedikit gitu iya. Yang benar-benar atau dia benar-benar tidak ada hasil lain. Kan petani kopi rata-rata kan mungkin harus punya ada hasil lain ya. Karena kopi kan mungkin dalam setahun tuh berapa 4 bulan, 5 bulan lah. Kurang bulan lebih lah ya, lebih kurang. Maksudnya dia panennya dari bulan 5 atau 6, nanti sekitar bulan 10 atau 11 Pak, mungkin udah habis ya, mulai habis ya, kurang lebih lah ya. 3 bulan. Iya tuh, malah lebih pendek kalau kata Pak Jim. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan aja udahnya. Musim gede itu paling 4 bulan selesai. 4 bulan. Tapi kalau 2 tahun yang lalu 2 bulan selesai. Lebih bahkan ada yang nggak nyampe 2 bulan tahun belakang. Sebulan selesai panen. Itu kalau ya nggak ada yang dipanen. Nggak ada dipanen. Ini kalau melihat bahasa tubuhnya Pak Hamdani kayaknya kalau bicara kesel nih. Ya kan bicara bahasa tubuhnya ini ya, bicara masih betah juga nanam kopi. Ini masih. nggak mau. Iya mau nggak mau ya. Do it.
Nah, untuk bicara proses sortasi biji kopi, ini hulu hilir bicara kayaknya ya? Iya. Bisa. Menurut dari hulu, seperti apa proses kita sortasi biji kopi? Kalau kita Bu mengikuti biar meningkatkan ekonomi kita kelompok petani, makanya saya ngajak keluarga besar kita petani kopi untuk meningkatkan mutu kualitas. Mutu kualitas. Dengan cara kita petik merah Bu, jangan kayak selama ini petik asalan. Harganya juga jauh jauh di bawah, kadang-kadang sangat di bawah gitu, di bawah standar. Dengan adanya petik merah ini Bu, kita bisa meningkatkan nilai tambah untuk petaninya. Dan bukan masalah petik merahnya aja Bu, kita di proses juga kita harus tahu juga proses dalam setelah panen. Iya. Bukan asal petik merah aja. Oh, gitu. Mutu kualitasnya belum tentu dijamin. Dari menjemur penjemuran, mungkin ya? proses pencucian, penjemuran, pasca panennya. Ya. Iya. Yang terjadi selama ini, kalau petik merah ini kan bukan isu ya, Iya. Baru beberapa pemerintah sudah menggalakkan UMKM untuk bicara kopi petik merah. Ya. Kenapa dulu itu petani tidak? Apa karena tidak mencari konsumennya atau kenapa mengambil asalan? Kalau dulu Bu memang udah kebiasaan atau adat memang dari zaman dulu kan petik asalan. Tapi sampai hari ini apakah masih petani sampai detik ini padahal juga tetap petik asalan? Masih. Karena mereka juga banyak kendala-kendala Bu. Ada juga kendalanya, dia nggak bisa petik merah satu. Itu kadang-kala belum merah udah ada yang metik duluan Bu. Oh iya. Nah, itu maksudnya. Ini dalam kategori, makanya saya tanda kutip tadi ya. Nah, ada yang nakal, bukan cuma musang ya. Musang malah jadi ini ya. Malah kalau musang jadi bagus ya. Sudah itu juga Bu, untuk petik merahnya juga mereka itu kan begini Bu. Makanya di kelompok saya ajarin dari awal. Mereka petani ini nggak mau pusing, jadi maunya jual tok. Jadi dia tidak udah dibilangin kita tidak bisa beli bebas gitu kan, karena efeknya nanti kan. Makanya kalau petani ini maunya banyakkan itu, dia nggak mau bergabung di suatu kelompok tapi mau jual, ada yang mau jual petik merah juga. Oh iya. Nah, yang kendalanya kita aja itu kadang-kadang susah, tapi alhamdulillah kalau untuk kelompok kita ajarin, kita ajak ke depannya lebih bagus, bisa meningkatkan ekonomi, dan alhamdulillah sampai sekarang udah mulai jalan. Mulai jalan ya. Sejak. Tapi kalau umumnya tetap petik asalan. Petik asalan ya. Karena prinsip mereka itu udah kebiasaan dari zaman dulu ya. Iya. Begitu. Sudah jadi pola tradisi. pikirnya payah gitu loh. Kita aja kadang-kala iya tapi nyatanya masih saja ya. nggak mau juga. Balap-balapan dengan yang ngambil tadi. Nah, siapa yang ngambil duluan. Nah, dalam karena sisi kalau ini, petik merah ini kan gini Bu. Kalau petik asalan misalnya tanggal 1 di awal bulan udah mesti, kalau yang petik merah ya minimal 3 minggu bahkan sebulan kemudian baru petik masalahnya. Kedua, kata petani terlampau ribet Pak. Ribet. Milihnya nggak telaten, belum nyucinya susah katanya. Padahal semua itu nggak susah Bu, asal mau kita coba pasti bisa semua. Berapa persen ketika ngambil asalan dengan ngambil petik merah ini untuk keuntungan petani? Kalau untuk keuntungan petani itu Bu, kalau dia dengan adanya petik merah bisa 2 kali lipat dari harga asalan. Bisa tapi lebih. masih juga petaninya yang nggak mau ya? Nah itu kadang-kadang kita juga pola pikirnya beda-beda. Kebutuhan yang mendesak Kak, mungkin selain ada yang ngambil bayar utang. Iya itu dia udah kadung udah harus segera bayar utang. Itu dia memang kendalanya udah nyangkut mayoritas hampir
70% kan udah punya langganan atau Iya. dengan bos kopi, Iya. jadi udah ngutang duluan sebelum musim. Iya, jadi harus. begitu musim si Wajib. bos kopi nunggu, Iya. minta pulangin duitnya, bayar sama kopi. Iya. Makanya mau nunggu merah kelamaan Nunggu katanya. merah kelamaan. Tapi jangan juga pas ngambil di kebun kopinya, ngambil yang asalan, di kebun kopi orang ngambil yang merah. Ya, Nggak boleh dalam sisi hilir ini. Sebenarnya Sortasi. itu tadi sih, maksudnya terkaitnya emang untuk kopi petik merah ini kan tidak ada harga pasti atau harga pasarannya kan tidak ada. Terus peminatnya juga kan mungkin belum banyak. Karena selama ini kan orang masih minum kopi tubruk atau kopi ya kita sebut ya kopi-kopi yang beredar lah di Indonesia saat ini itu kan kopi-kopi saset gitu ya. Itu tadi harganya belum ada yang pasti, terus kebutuhannya berapapun belum ada kepastian. Jadi mungkin petani kita juga mungkin khususnya di Lampung mungkin ya itu tadi mereka nanti ngerjain kopi bagus, nanti mereka bingung nih harganya berapa, jualnya kemana gitu. Iya, masih terkendala juga pemasarannya. Iya, pemasarannya sama patokan harganya kan belum ada. Iya. Belum ada patokan harga pasti. Nggak seperti singkong. Singkong kalau Iya. panen katanya 500 Iya, per kilo katanya sama kan. gitu loh. Ngedrop semua petani kan. Kalau kopi kan enggak. Untuk yang kelas-kelas premium atau fine itu tidak ada harga pasti gitu. Tidak ada patokan harga gitu. Jadi itu mah kesepakatan antara penjual sama pembeli aja. Gua kasih harga sekian, pembeli mau ya udah. Jadi ya Tapi ada range harganya. range-nya kalau yang saya perhatiin sih selama mungkin berapa tahun belakangan ini ada sih range harganya gitu. Memang dia tidak lebih dari 50.000 biasanya. Range itu mungkin di antara 35 sampai 45 tergantung nanti kualitas si kopinya. Dan itu pun balik lagi kualitasnya itu juga kesepakatan antara penjual sama pembeli aja gitu. Belum ada juga patokannya ya belum ada lah gitu seperti apa gitu. Maksudnya mungkin ada standarnya kain robusta itu seperti apa sih gitu. Cuma kan itu kan yang bisa mengeluarkan itu fine atau tidak kan orang-orang yang mempunyai sertifikat khusus atau dia memiliki keahlian khusus gitu. Kita kan nggak banyak gitu, belum banyak gitu. Mungkin ada di Lampung belum banyak lah gitu. Ada tapi belum banyak. Jadi ya balik lagi patokannya itu harganya itu kesepakatan aja, kualitasnya kesepakatan aja sama penjual sama pembeli. Kira-kira ada nggak yang lebih di atas 50? Ya mungkin aja ya, Mbak. Mungkin ya, mungkin. Tapi saya bicara mungkin beberapa tahun belakangan pernah kali ya. Cuman kan sekarang juga emang sudah banyak orang atau petani membuat kopi robusta Lampung ini dipetiknya merah. Sudah mulai banyak. Jadi harga juga mungkin nggak terlalu tinggi lah kan, semakin banyak produk atau barang kan harganya juga pasti nggak terlalu tinggi kan. Mulai banyak lah. Bersaing juga ya. Iya, udah mungkin 5 tahun belakangan ini udah banyak kok yang dibuat. Nah, dari segi hilirnya, banyak nggak? Bukan banyak, apa namanya? Susah nggak mencari stiker? Ya mungkin kayak tadi Pak bilang apa? Kalau lagi musimnya, mungkin kayak tahun kemarin tuh agak susah ya, kalau nggak salah kuantitinya nggak banyak. Ya pada akhirnya di akhir musim kan susah kopinya. Itu emang agak susah sebenarnya. Tahun ini juga nggak tahu seperti itu gimana Pak, agak sedikit ini juga ya prediksinya ya. Prediksinya musim ini sama seperti tahun kemarin, tidak sesuai inilah target lah. Maksudnya agak sedikit turun dari kuantiti produknya. Itu nanti imbasnya pada akhir musim ini gitu, tadi kopinya sulit. Ya jadi sulit lah gitu. Ada tapi ya agak susah banyak lah. Memang benar temanya ini adalah konflik biji kopi. Iya. Petani kopinya ini mau nggak sih ngambil yang petik merah dan pas panennya ya, proses panennya. Nah, koperasi ini juga kemarin kan sempat coba Eka melobot ke lokasi ya, itu ngumpulin kopi gitu di sini juga. Menurut oke, kayak apa? Jadi pada
Jadi ini yang kita hubungkan antara kebutuhan sisi petani dengan kebutuhan sisi pengolah. Oh begitu. Jadi kita harus ada pihak yang memang menjembatani ini. Sisi hulu itu membutuhkan harga bagus. Sisi hilir juga membutuhkan harga bagus. Cuma harga bagus dua belah pihak ini kan nggak sama. Beda. Sisi hulu harga bagus itu harus tinggi. Sisi hilir harga bagus itu harus rendah. Oh gitu. Ya. Namanya Ya gitu, kalau ya. kalau kopi bagus kan ada harga ada upah. Ada upah, ya. Nah cuma untuk penuhi kedua belah pihak ini kan keduanya juga sebenarnya harus ada edukasi tersendiri. Untuk ke hulu, kami berusaha untuk gimana caranya. Pertama adalah permasalahan yang ada di sisi petani dalam meningkatkan kualitas mutu kualitas itu harus kita benahi dengan kondisi sekarang pupuk ganti harga, terus semua yang sudah juga ganti harga. Akhirnya petani ya kesalahan kopi itu cuma dengan doa. Jadi dengan doa, karena apa? Ya hasil mereka tahun lalu belum bisa mencukupi nih untuk membeli pupuk untuk persediaan supaya ya tanaman itu bisa jadi subur. Nah ini yang kami harus pikirkan gimana caranya. Nah sisi lain hasil biji kopi yang akhirnya nanti keluarnya adalah asalan yang kualitasnya angka berangkat. Ini harus diakali gimana caranya supaya ini bisa ngangkat nih. Karena kalau kita nggak bantu untuk ngangkat ini, ya ini akan tambah terpuruk lagi tahun berikutnya. Tuh, yang ada nanti hilanglah lahan kopi itu ganti. Karena Pak akan pikir, ya masa saya 1 hektar cuma dapatnya nggak sampai 1 ton. Ya saya nunggu 1 tahun untuk dapat pendapatan segitu ya buat apa? Mendingan saya kerja ke kota. Akhirnya hilang lahan kopi itu. Nah inilah kami mulai mencoba untuk menjembatani posisi petani dulu nih. Ayo kita bantu. Kami pun juga membuka gudang sortasi. Tujuannya apa? Supaya kita dapat contoh nih untuk sisi petani. Ini loh caranya kita sortasi. Ini bisa diberdayakan di sisi petani. Supaya petani itu bisa ngangkat. Jangan sampai semua barang itu dicampur jadi satu, kualitas kata berantah. Jadi kita istilahnya adanya tuh. Nah kalau ini disortasi, ini ada peluang nih. Kita bantu karya sisi hilir. Ini dari kopi ini, oh kualitas ini harga sekian, kualitas ini harga sekian. Dan untuk itu, petani ya misalnya punya kepastian nih. Oh iya ya, kalau saya dengan sortasi, padahal saya cuma kerja capek dikit, tapi saya bisa dapat harga lebih bagus. Nah, menyeimbangkan dengan sisi hilir. Saya butuh kopinya bagus, kopi jelek dikit, aduh saya mau lihat apa? Gak berani saya untuk bikin. Ya, nah ini kita jembatani supaya ayo kita jalan nih. Tuh, kami sortasi, kami tunjukkan ini loh harga segini, bisa gak? Benar yang dari kecil itu sebenarnya nggak punya kesempatan harga umum itu pas dengannya. Jadi udah tergantung levelnya kita. Ini mau nggak kira-kira segini, kualitasnya seperti ini. Pertanyaan dari dia gampang, bisa konsisten nggak? Berapa modnya? Konsistennya ya? Iya. Itu yang kami juga harus imbangi nih di petani nih. Jadi kalau nggak ada pihak yang menjembatani seperti ini, nggak jalan. Karena ini akan jadi balapan ada telur atau ayam yang duluan. Tunggu-tungguan semua. Semoga tidak ada yang sapi di antara kita. Kalau ada sapi, pertanian. Oke, kita bicara fluktuasi hasil panen di sini. Mungkin dari Pak Anda. Fluktuasi hasil panen. Ya itu hasil panennya itu kan selama ini nggak pernah stabil. Kalau ada itu tuh apalagi udah berapa di 20 itu 1 ton apa 1 hektar itu cuma dapat 1 ton. Wow. Paksa. Tapi akhirnya kalau sudah ada itu jadi Gagal panen. tapi itu fakta, semakin dikit buah kopi semakin banyak namanya. Tapi kalau kopinya lebat musimnya aman itu kan kebagi-bagi tuh. Nah, ibaratnya binatang apa misalnya. Bagi apa? Bagi apa? Kalau kopi di lebat kayak musim 2020 itu nanti jadi dikit karena semua lebat jadi nggak semua tuh. Ini berhubung kopinya dikit rebutan gitu. Ya. Ada hama yang bisa menghasilkan batang. Banyak. Yang akhirnya biasanya belasan tahun akhirnya Bukan dari batang kopinya, tapi dari buahnya. Oh. Jadi buahnya itu jadi bolong. Oh.
bijinya jadi hitam, jadi biji, bijinya juga. Ini sudah hitam. Ya, cuman ketemu kadang-kadang banyak tinggal buah. Itu yang disebut petani kita itu kopong. Ini dia mau laku tuh, mau beli kalau udah biji satu hitam lagi, hitam kenapa tuh? Nah, salah satu kenapa petik merah juga ya karena rebutan sama hama. Ya, karena kalau jadi petik merah, hama muncul. Kalau masih petik hijau, belum ada hamanya tuh. Jadi balapannya itu balapan kalau nggak sama tetangga dari mana, ya balapan sama hama petiknya. Itu tantangannya tuh si petani itu. Jangan-jangan tim cewek kamu bagus ada di kebun juga ngambil juga nanti. Iya, tergoda dengan merah-merahnya itu kan? Iya. Iya, itu kalau ini Maksudnya fluktuasi dan hasil panen ya yang belum dimakan ini. ya nggak ada sih kalau kita Nggak ada ya? ini maksudnya gini yang tadi saya Dia bilang hanya iya tapi emang biasanya kadang-kadang kan produksinya petani sama kemauan kita digilir kan belum tentu sama nih terutama di sortasi si petani kalau kita kan digilir nih kebanyakan emang sudah belajar sampai detail lah kebanyakan ya. kalau nggak salah sih hilir ini kan target kopinya yang harus di nah dengan tidak konsisten ini seperti gimana? Nah kayak kita yang dihilir kan kita punya langganan ya mungkin kita masuk ke coffee shop atau kedai atau kita punya produksi yang kebutuhannya harus konsisten gitu. Dengan adanya kopi yang harus disortir lagi atau ini kan memang makan biaya butuh waktu gitu. Kalau biaya udah pasti, waktu ini kan kadang-kadang ya jadi apa? Waktunya jadi ya harus ini lah ya, ekstra waktu juga gitu. Gitu, tapi ya harus kita akui ya karena hasil alam gitu loh, nggak bisa juga. Hasil alam ini nggak bisa kita harus presisi dari tahun kemarin sama tahun ini harus sama 100% tuh nggak bisa lah gitu nggak bisa gitu. Jadi ya lagi kopi enak dicangkir atau di gelas itu emang harus kita akuin itu porsi terbesarnya dari farmer atau petani gitu. Sebelumnya nih, minum kopi enak mana asal dengan petik merah? Kita aja petaninya sih tahu ya. Kalau di pasaran kan itu ada yang kulit hijau. Di sini Kuning hijau itu udah begitu. Jadi di perut juga kurang bagus nih. Iya ya. Itu benar saya. Benar, saya juga gitu. Kayaknya kalau yang itu tuh agak ketika minum itu kok perutnya Beda tuh. Sebenarnya kayak kopi kan buah ya. Sama aja sebenarnya buah belum matang sama udah matang kan beda lah gitu. Walaupun si kopi ada proses lagi setelah dia dipetik gitu. Panennya, sangrainya. Tapi kalau bahan bakunya emang udah sesuai standar, udah ini ya nanti proses pengolahannya kan nggak terlalu sulit gitu. Pasca panen atau dari roasting sangrainya gitu, nggak terlalu sulit gitu. Kalau asalan jadi kayak juga ya rasanya udah pasti nggak enak. Iya, dari sekian ya ada beberapa sih soal kendala ya baik hukum, baik ada orang-orang dan mama-mama yang ikut berperan di situ, ya kan? Harga yang tidak pasti, lalu tidak konsisten. Kira-kira ada solusi nggak dari rekan-rekan Presida ini yang bisa untuk peningkatan dan untuk apapun terkait kopi? Mungkin dari Bang Hamdan. Solusinya mungkin tadi sempat bicara, oh ya saya bina beberapa kelompok tani, saya kelompok taninya, itu solusinya seperti apa? Sudah solusinya yang saya ajak mulai saya ajak dari kelompok tani saya langsung dia meningkatkan dari keasalan tersebut dia meningkatkan ekonomi lah walaupun belum ada pasarnya yang pasti gitu loh ya, harganya berapa cuman kita itu sementara ini memang dari awal juga kita dari biji nanti kita olah jadi bubuk gitu tapi
kelompok kita mainkan khusus tradisional, tidak pakai open source, pakai sampai bagian tangan pakai simak. Tenaganya ya ibu-ibu kelompok kita juga. Nah, dengan adanya mereka, kalau bahasa kita petani goreng kopi, kan ada upah lumayan buat beli sembako sebulan itu, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3,5, terbantu. Karena kalau nunggu musim bu, ya tahun lagi. Ya itu, makanya suka berantem bapak yang mau ibunya. Capek dari pulang dari kebun, ibunya, bu, ya, pak, itu anak ini saja. Sepertinya sering di sofa ya. Nah, jadi kita olah jadi bubuk untuk sementara itu seperti merahnya kita punya sedikit stok, kalau banyak kita kalau ada yang mau melihat. Lebih untung jual petik merah dalam bentuk bubuk atau yang dalam bentuknya kita ketemu. Kalau biji nggak sama, hampir sama, kurang nggak ketemu sama aja. tapi kritis. Tapi kalau di bubuk pasarnya kita juga ketemu. belum pasti. Kalau pasar kita memang belum bisa bumbukan, cuma kita udah alhamdulillah udah masuk di Lampung ada sekitar 8 tempat yang lumayan toko gede. Sudah ekspor mas? Belum. Ini yang biji ya bang? Yang biji. Nah dari segi hilirnya adakah solusi? Maksudnya apa nih? Yang bisa jadi untuk para petani agak konsisten seperti ini. Ya balik lagi sih itu tadi muaranya itu ke harga. Kalau ada harga pasti dan Dari kebutuhan, hilir pun berani ya? iya Kalau maksudnya konsisten. iya dengan misalnya kualitasnya konsisten. Terus kalau harga kan itu tergantung yang saya bilang tadi, kalau si kopi premium ini khususnya robusta atau fine robusta ini kan memang kalau si hilirnya ini sanggup di harga sekian misalnya sesuai kesepakatan petani, ya mungkin juga petani mau gitu. Tapi emang tadi permintaan hilirnya cuma satu, konsisten aja, maksudnya konsisten kualitasnya aja gitu. Maksudnya ya kalaupun dia alam oke lah ya, tapi kan maksudnya dari sortasi kan bisa membantu. Yang penting waktu dia sortasi itu harus benar-benar konsisten gitu. Jadi produk yang dihasilkan dari si hilir juga bagus gitu loh. Kalau harganya emang belum ada lah, untuk harga pasti itu belum ada. Cuman range harganya udah ada, tapi harga pastinya setahu saya sih belum ada. Tapi kurang lebih aja. Yang penting intinya kalau hilir itu mintanya kan konsisten kualitas aja. Petaninya belum konsisten. Iya. Banyak kebutuhan besar. Ya, Mungkin dari hilir bisa ngasih solusi ya. Banyak faktor juga, tapi itu sepertinya udah dicoba sih. Aku dengar beberapa teman-teman di Arabica itu namanya sistem PO ya, di order ya, mungkin itu walaupun nggak ngebantu 100%, mungkin sedikit ngebantu kali ya. Dia bukannya DP tapi ada semacam kontrak ya, apa ya, maksudnya eksklusif sih enggak. Jadi ada kepastian bahwa produknya itu akan dibeli gitu loh, dengan harga sekian. Akan dijual ke Iya, maksudnya kepastian harga dan kepastian kuantiti. Jadi si petani juga nggak terlalu pusing untuk maksudnya untuk enggak harus bikin lagi karena ini akan pasti dibeli dengan harga yang pasti. Kayaknya itu udah mulai dicoba sih, mungkin aku beberapa bulan ini ada mungkin di Arabica ya baru ya mungkin ya. Tapi kayaknya nggak di Lampung. Dia ada kayaknya sih belum, makanya mungkin ya, tapi itu kan kalau ada seperti itu nanti koperasi nggak ada gunanya. Ya mungkin nanti dari koperasinya bisa gitu loh, yang menyebarkan, karena kita kan belum tentu punya kesibukan masing-masing, makanya orang kan yang banyak di hilir kan di kota gitu. Kita kan belum tentu sempat ke lokasi atau ke petani langsung, ya, mungkin di oleh si koperasi gitu loh. Yang penting ada kesepakatan harga sama kuantiti aja, itu mungkin cukup lah bagi petani gitu untuk dia udah pasti nih
karena harga gua sekian, kualitas gua jadi sekian gitu. Ternyata mungkin cost dari para petani bukan hanya cost produksi ya, tapi cost dapur juga yang buat yang buat akhirnya belum udah dikasih solusi masih aja kurang. Enggak itu ya. Cuman ya ini gambaran bahwa kita udah berjalan itu udah ratusan tahun. Ratusan tahun ini kondisi selalu seperti itu. Jadi di mana petani itu dari lubang tutup lubang dan itu nggak ada habisnya. Itu karena apa? Hasil panen mereka yang fluktuatif Sudah habis. Nggak ada pastian, jadi sebelum panen sudah habis semua. Nah ini yang kita mau kembangkan adalah gimana caranya kualitas panenan dulu kita tingkatin. Kualitas panennya dulu. Makanya kami pun sampai produksi untuk cair maupun padat. Kami tidak sebut pupuk karena pupuk hanya untuk harapan makro dan mikro. Kami sediakan namanya konsentrat. Nah konsentrat ini yang kami harap itu bisa ningkatin hasil panen. Saat hasil panen meningkat, otomatis mereka punya kemampuan untuk ya minimal ya. Ini walaupun harga jualnya rendah tapi dengan jumlahnya yang banyak, otomatis kan yang didapatkan lebih banyak. Nah itu yang secara bertahap untuk bisa bantu menutupi mengurangi utang untuk menutupi utang. Nah sisi lain peningkatan kualitas dari konsentrat itu akan terbantu untuk apa hasil hilir. Jadi mau nyari untuk kopi bagus ada dan lebih mudah. Nah kami bertindak sebagai pihak ketiga ini betul-betul memfasilitasi saja. Karena apa ya kalau kita mau bunyinya itu mau ngasih untuk modal buat sisi petani ya berat. Karena sampai hari ini banyak pihak yang sudah melakukan, banyak perusahaan yang sudah melakukan, tapi pembinaan mereka ini yang namanya manusia, istilahnya mestinya dibuat untuk kebunnya, akhirnya dibuat untuk yang lain, termasuk dapur. Tuh. Nah itu yang jadinya bukan solusi, yang dibutuhkan adalah apa? Perhatian betul dulu kebutuhan petani itu apa di sisi tanaman, itu yang kita jadikan solusinya. Iya, mereka butuh ngurusin hamanya, nah kita ada buat. Mereka butuh ngurusin supaya ini biji kopinya itu berbobot dan bisa ditunggu sampai petik merah. Ya, nah ini kita cari solusinya seperti itu. Jadi butuh memiliki yang jembatan nih. Gak bisa itu dari sisi petani atau sisi hilirnya itu hulu sampai hilir ini tumbuh-tumbuhan jadinya. Jadi harus ada yang dicampur. Harusnya yang dicampur lebih tepat adalah pemerintah. Pemerintah sampai hari ini hanya seremonial. Itu masalahnya. Jadi mereka punya rencana, oh ya ini harus ditingkatkan. Tapi cara tingkatinnya gimana? Nggak ada. Harusnya menggandeng untuk ahli-ahli atau profesional. Dan itu didorong untuk ayo buktikan. Ini nggak dilakukan bertahun-tahun. Yang ada malah mereka menyerahkan ke perusahaan besar. Perusahaan besar kan itu profit. Yang nggak jalan. Karena itu profit itu apa yang saya keluarin, ini saya harus dapat kembali lebih daripada yang saya keluarin. Jadi nggak ada namanya betul-betul ya ini CSR salah. Mereka akan mengunci sisi petani. Ya kamu udah tak kasih untuk bantuan, tapi kamu ingat harga ke saya itu kamu harus khusus dan kamu nggak boleh kemana-mana. Itu yang mengunci. Akhirnya sisi petani itu juga cuma keluar dari kandang macan masuk lagi ke kandang buaya. Gak ada artinya. Itu ya. Akhirnya dia orang jualan bukan lagi jual kopi. Biar aja. Dari sisi pemerintah, kan gaung kopi ini kan kayaknya sudah seperti apa ya tren ya. Hari kopi tanggal 1 Oktober itu sudah dinyatakan oleh Pak Areno. Ayo kita tingkatkan konsumsi kopi. Bukan hanya skala nasional, sampai skala nasional. Tapi untuk peningkatan ini harus gimana caranya? Ayo semua dulu. Bukan cuma minum di hari Jumat ya? Iya. Hari minum harusnya. Saya itu berani ngomong lah Pak. Ya nggak siapa tahu Pak Arino nanti tiap hari harus minum gitu kan? Itu yang kita butuh sebenarnya. Kalau tiap hari minum otomatis akan bantu apa? Naikin harga sisi petani. Saya nggak kan dulu ada berapa tahun berapa ya hari ini atau itu? Ya. Mulai 2000-an itu? Enggak, iya 2002. Enggak. 2012. Enggak, 2019. 2019. Awalnya 1920 itu sempat berjalan ya sekian kali aja. Sekian kali. Ya, saya nggak ngomong sekian bulan. Hanya berjalan sekian kali Jumat aja. Itu kayaknya nah, padahal itu bagus banget sebenarnya. Saya juga itu nggak usah masyarakat. Pegawai itu pemerintahan daerah aja. Kalau pegawai yang minum kopi dari jangan kopi bagus yang A
petani itu yang terserap udah lumayan sebenarnya. Makanya kalau misalnya ini peran pemerintah, sebenarnya ini cewek kamu lover cuma ini aja ya. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah ini ambil alih pasar yang akan terbatas ini kan bisa selesai dari binaan itu diambil, tiap hari minum kopi, disediakan kopinya oleh pemerintah, ya kan? Ambil CSR-nya mungkin nanti banyak ya mungkin, tapi itu kayaknya enggak. Nyatanya ini yang diminum juga kopinya kopi itu lagi. Saya nggak ngomongin kopi apa, itu lagi. Iya, kopinya itu lagi. Nah ini mungkin mudah-mudahan dari COWECAM bisa mendapatkan ke depannya. Mungkin dari sisi pemerintah yang bisa diwujudkan. Iya. Ayo kita bahas ini berkelanjutan. Iya, Supaya kan apa? Polda sudah lebih. Iya. Jadi kalau enggak ini hanya akan positif. Seremoni. Kami pun juga untuk bergerak untuk mengatasi masalah kedua belah pihak itu masih terbatas saat ini. Kami butuh ada sisi pemerintah, sisi ada perusahaan investor yang memang mau peduli. Sampai penurunan harga juga kan? Iya. Mungkin pemerintah ya. Ya mungkin apa ya? Ini adalah tantangan sedikit gitu untuk meyakinkan kedua belah pihak. Gitu. Maksudnya ya itu kan jadi biar kadang-kadang kita urut ke sama hilir kan juga harus ada penengah ini biasanya kan namanya itu untuk meyakinkan aja ini si hulunya bisa diyakinkan mungkin hilirnya juga bisa diyakinkan mungkin gitu loh. Cuman ya tetap balik lagi pada akhirnya ya sepakatnya antara penjual dan pembeli gitu atau hulu ke hilir. Tapi kalau ada orang ketiga yang bisa menangani atau apa fasilitasi kan lebih mungkin lebih bagus gitu. bisa harganya bisa bagus, kualitasnya bisa konsisten gitu. Ada campur tangan Ya, pemerintah. Kami mengharapkan kalian. Oh iya dong, sebagai warga negara ya siapa lagi ya? Ibarat anak ke ibu ya. Iya, Orang tua. Iya. Dari sisi solusi, minum kopi? Ada. Tapi ada kopi. Bukan kopi supaya rasa. Kenapa nggak minum kopi? Saat ini harus minum kopi. Oh, lagi puasa iya ya. Iya. Oke, sip. Oh, nanti kita ngomong. Hari ini dari hilir persoalan konflik dari beli kopinya dengan petani kopinya, soal konsistennya dari hilirnya yang butuh kualitasnya yang dan kualitinya yang konsisten. Ini menjadi persoalan yang saya pikir kopi yang ternyata menurut Mas Vero kemarin tadi di luar sana telah mendunia ini informasinya selain sekolah gajah Lampung ternyata contohnya sedih. Ini sedih ya. Ya disinilah peran kita semua untuk sahabat COWECAM lovers khususnya Lampung. Jadikan kopi ini menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Baru kita bicara bagaimana mensejahterakan ini lewat peran-peran pemerintah lainnya. Jadi kita juga harus minum kopi. Minum kopi ya. Oke, mungkin kita lagi. Iya, saya memang sudah pesan jangan ada di sini karena saya hilang. Tapi itu tak membatalkan puasa kalau lupa. Nggak sengaja. Iya. Tapi sengaja taruh lupa. COWECAM lovers, mungkin sekian obrolan sore hari ini terkait konflik biji kopi dengan petani kopi. Kita akan ada mudah-mudahan ya kan, nanti COWECAM bisa menghadirkan narasumber lainnya, mungkin juga dari pemerintahnya yang bisa bicara kembali soal kopi karena kopi sampai hari ini hanya gaungnya saja yang ramai, tetapi soal kesejahteraan dan sebagainya masih sangat kurang. Untuk itu selamat berbuka puasa. Ini berapa jam lagi kita? Mungkin oh ya, setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi kita akan berbuka puasa. Kami dari COWECAM lovers dan Mas Vero, Kohendra dan Bang Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya.